not only Israel to exist, but also the rights of the Palestinian people to have their own homeland, their own state, living in peace. Prabowo Subianto kembali menunjukkan eksistensinya pada pertemuan IISN Shangri-La Dialog beberapa waktu lalu. Pada pertemuan tersebut, Prabowo tentunya mengeluarkan berbagai statement di hadapan para pejabat penting di berbagai negara. Dan tentunya kesempatan tersebut cukup istimewa karena nggak semua pejabat yang menghadiri pertemuan tersebut diundang untuk menyampaikan statementnya. Apalagi pada pertemuan tersebut, sosok Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut menyinggung beberapa konflik yang terjadi di era sekarang, seperti Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina. Nah, pada konflik Israel dan Palestina, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tengah bergerak untuk menyelidiki kejadian serangan di Rafah, dengan tujuan agar kejadian serupa gak akan terulang kembali. Gak cuma itu aja, Menteri Pertahanan Indonesia tersebut juga mengatakan kalau Indonesia mendukung perdamaian pada konflik tersebut. Bukan hanya Israel, tapi juga warga Palestina memiliki hak untuk hidup, merdeka, dan memiliki negara sendiri. Selain itu, Prabowo juga menyampaikan kalau masyarakat Indonesia cukup terpengaruh atas apa yang terjadi di Rafah baru-baru ini. Pasalnya Indonesia menjadi negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, sehingga membuat masyarakat Indonesia mengkhawatirkan saudara-saudaranya di Palestina. Makanya untuk melepaskan kekhawatiran masyarakat Indonesia, Prabowo menyampaikan sebagai perwakilan NKRI bahwa Indonesia mendukung penuh two-state solution. Two-state solution ini tentunya bakal mengusulkan penyelesaian konflik tersebut dengan mendirikan dua negara di bekas Mandaroti, Palestina. Implementasi solusi dua negara akan melibatkan pembentukan negara Palestina yang merdeka berdampingan dengan negara Israel. Dengan begitu, Israel dan Palestina dapat hidup dengan damai. Namun dalam waktu dekat ini, Prabowo berkomitmen bahwa jika PBB meminta, Indonesia akan siap mengerahkan pasukan ke Timur Tengah untuk mempercepat resolusi gencatan senjata. Gak cuma itu aja, Prabowo juga siap untuk mengirimkan tenaga medis untuk merawat seluruh korban perang di Gaza. Bahkan ia mengatakan kalau Indonesia siap mengevakuasi 1.000 warga sipil Palestina yang membutuhkan perawatan khusus rumah sakit di Indonesia. Sedangkan dalam konflik di Eropa Timur yang melibatkan Rusia dan Ukraina, Prabowo juga tentunya menekan perdamaian antara kedua belah pihak. Tuntutan perdamaian yang diucapkan Prabowo tersebut pastinya untuk mengamankan warga sipil Rusia maupun Ukraina. Tentunya pidato Prabowo di pertemuan Shangri-La di Singapura tersebut membuat seluruh tamu undangan memberikan tepuk tangan meriah kepadanya. Apalagi pada sela-sela pertemuan tersebut, Prabowo dikabarkan melakukan pertemuan bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Nah, pada pertemuan tersebut, keduanya membahas jumlah persoalan, salah satunya isu pertahanan. Selain itu, keduanya pun sepakat tentunya menjaga perdamaian dan keamanan internasional di tengah terjadinya jumlah konflik dan ancaman terorisme. Gak hanya itu, kedua negara sepakat untuk mengedepankan dialog damai dalam mengatasi solusi. Selain itu, Prabowo dan Zelensky gak hanya membahas konflik antara Rusia dan Ukraina. Terbukti kedua pemimpin tersebut juga membahas konflik antara Israel dan Palestina di Timur Tengah. Mereka juga sepakat untuk menekankan urgensi memberikan bantuan kemanusiaan dan memastikan akses ke populasi yang terdampak di zona konflik. Namun selain membahas masalah geopolitik yang terjadi, pertemuan tersebut juga mendorong agar Indonesia dan Ukraina memiliki hubungan diplomatik untuk berkolaborasi di sektor industri pertahanan melalui transfer teknologi. Sehingga hal tersebut mendorong Indonesia maupun Ukraina bakal mampu mengembangkan persenjataan bersama-sama. Memang harus diakui, Prabowo terbilang cukup peduli dengan konflik-konflik yang terjadi, terkhususnya konflik antara Islam Palestina. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut juga udah beberapa kali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, tentunya untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Bantuan kemanusiaan tersebut dikirim menggunakan kapal Rumah Sakit TNI KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat pada tanggal 18 Januari lalu. Dan dikabarkan bantuan kemanusiaan tersebut berupa bahan makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, pakaian wanita, susu, tenda lapangan, perlengkapan kebersihan, air mineral, perlengkapan ibadah, dan lain sebagainya. Semua bantuan tersebut bakal dibawa ke Mesir dan dimasukkan melalui gerbang perbatasan Rafah antara Palestina dan Mesir. Gak hanya menggunakan jalur laut, Prabowo juga dikabarkan pernah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur udara.
Bantuan kemanusiaan tersebut diberikan melalui airdropping menggunakan pesawat Hercules A1340 yang diterbangkan dari Yordania. Dengan dibantu oleh TNI, bantuan kemanusiaan tersebut bisa sampai ke warga sipil Palestina. Dan tentunya warga sipil bakal sangat terbantu dengan bantuan yang dikirimkan. Namun kebanyakan bantuan tersebut sejatinya bantuan dari pihak Menteri Pertahanan atau dari pihak pemerintah. Nah, dikabarkan Prabowo pernah mengirimkan bantuan kepada Palestina dengan usahanya sendiri. Terbukti Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut pernah dikabarkan menyumbang uangnya sendiri sebesar 5 miliar rupiah untuk membantu krisis kemanusiaan di Palestina. Bantuan tersebut diklaim sebagai bentuk dukungan dan solidaritas Prabowo atas perjuangan Palestina dalam memperjuangkan haknya. Tapi pertanyaannya, apakah Prabowo hanya peduli dengan bangsa lain tanpa memperdulikan bangsanya sendiri? Tentu aja enggak dong. Buktinya pada beberapa waktu lalu, Prabowo juga sempat memberikan bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat. Bantuan bencana alam dari Kementerian Pertahanan ini nantinya bakal didistribusikan secara langsung kepada seluruh korban bencana alam di wilayah Sumatera Barat seperti Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Panjang, dan wilayah lain yang terdampak. Dan dikabarkan bantuan yang diberikan Prabowo selaku Menteri Pertahanan berupa 20 ton beras, 1.000 paket obat-obatan, 600 pasang sepatu bot, 3.000 buah selimut, 3.000 paket alat mandi, dan 10.000 dus mie instan. Tentunya bantuan tersebut sangat berguna bagi masyarakat Sumatera Barat yang terkena dampak banjir dan tanah longsor. Selain itu, Prabowo juga memiliki dedikasi besar pada saat pandemi virus COVID-19 menjalar di Indonesia. Melalui operasi Humanitarian Aid, Prabowo bersama Mabes TNI sukses membawa alat-alat kesehatan dari Tiongkok untuk membantu Indonesia melawan penyebaran virus corona alias COVID-19 di tanah air. Dan bantuan alat kesehatan tersebut dikabarkan diberikan kepada rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Gak hanya itu, Prabowo juga pernah meresmikan 15 titik proyek air bersih bantuan tim Kementerian Pertahanan dan tim Universitas Pertahanan RI di Provinsi Jawa Barat dan Banten yang dipusatkan di Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Secara spesifik, proyek pengeboran sumur dan pipanisasi tersebut tersebar di 6 kabupaten, yaitu Bogor, Kuningan, dan Sukabumi untuk Provinsi Jawa Barat, serta Lebak, Pandeglang, dan Tangerang untuk Provinsi Banten. Bantuan sumur bor ini ditujukan untuk wilayah yang sering mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang, sehingga kekurangan air bersih, seperti di wilayah Provinsi Banten dan Jawa Barat. Nah, dengan adanya bantuan sumur bor ini, tentunya membuat masyarakat sangat terbantu pada saat kemarau panjang berlangsung di wilayah tersebut. Bahkan sebelumnya, Prabowo sudah meresmikan bantuan proyek sumur bor di sejumlah daerah yang sering mengalami kekeringan, yaitu di Pulau Moa, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Gunung Kidul. Dan sampai saat ini, setidaknya lebih dari 88 titik air yang sudah keluar dan 44 titik sedang dalam proses pengerjaan. Dengan kata lain, Prabowo memberikan arahan kepada kementeriannya untuk segera menyelesaikan 132 titik proyek air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan air yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Gak cuma berhenti sampai di situ saja, Prabowo juga digadang-gadang bakal terus memetakan daerah-daerah yang mengalami kesulitan air dan memberikan bantuan sumur bor beserta pipanisasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Hebatnya lagi, karena Menteri Pertahanan tersebut juga pernah menyumbangkan uang pribadinya sebesar 3 miliar rupiah untuk dipergunakan untuk pembangunan tahap ketiga Masjid Agung Sumatera Utara. Bantuan tersebut dikabarkan diserahkan langsung oleh Prabowo kepada Wakil Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Musa Idisa khusus salat Jumat di Masjid Agung Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Tentunya bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan Masjid Agung di Sumatera Utara, sehingga para jemaah di masjid tersebut dapat beribadah dengan nyaman dan tenang. Dan yang pasti, dengan bantuan sebesar itu, Masjid Agung tersebut bakal ramai didatangi oleh para jemaah.